Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Scorpio, ini adalah pembacaan yang Mari tujukan khusus bagi kamu-kamu yang kebetulan aja sedang terlibat dalam urusan asmara, cinta segitiga ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana energi terkini relationship-nya kamu bersama dengan si dia, Yayang Bebek selingkuhanmu. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik ya Scorpio, langsung saja. Nah, aduh, ada energi dari Three of Swords dan berikutnya ada di situ. Yap. Nah, berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini. Oh, kamu bikin kacau hidupnya dia ya. Gitu ya kalau Mari lihat. Berantakan ini hidupnya dia gara-gara kamu, gitu loh, ya. Nah, dan berantakannya itu tuh bisa-bisa ya memang karena dia terlanjur sudah merasa jatuh cinta yang mendalam kepada kamu gitu ya. Walaupun mungkin dianya itu tuh sudah tahu nih bahwa jelas-jelas dia hanya kamu jadikan sebagai orang ketiga ya. Dia di sini tuh posisinya sebagai pasangan gelap. Dia berkemungkinan ya dapat cap stempel sebagai pelakor, sebagai pebinor gitu ya. Tetapi boleh dia di situ tuh kayak nggak mau tahu, gitu ya. Jadi kayak pengaruh dari kamu dalam hidupnya si seseorang ini, Mari lihat sih cukup besar ya, gitu. Bahkan ketika dengan kamu ada ini tuh boleh terjadi perubahan-perubahan dalam pola pikir, dalam karakter dari si seseorang ini. Beberapa bisa-bisa tadinya dia ini tuh tidak punya rencana, jijik dia gitu ya, menjadi orang ketiga. Oh, paling benci dia, bisa aja dia paling benci gitu dengan tema-tema cinta segitiga gitu ya. Gerem dia gitu ya. Nengok pelakor, nengok pebinor, mau dia persekusi. Tapi boleh-boleh ketika dengan kamu, mak gawat gitu ya. Dia pula yang jadi pelakor, dia pula yang jadi pebinor. Cemana gitu. Makanya Mari bilang ada perubahan dari dirinya dia yang cukup besar gitu ya. Nah di sana atau tadinya dia tuh yang kayak harga dirinya aku mah harus setinggi langit gitu ya, nggak mau gue, tolol banget orang yang mau jadi orang ketiga. Tapi bisa akhirnya ya ketika dengan kamu hancur harga diri, jatuh value dirinya dia gitu loh ya. Malah di sini tuh dia kayak jatuh cinta kelepek-kelepek gitu loh sama kamunya. Di sana. Atau beberapa, bisa-bisanya dia itu tuh dalam pengalaman hidupnya dia ya, nggak pernah dia stres gara-gara laki-laki, stres gara-gara perempuan, nggak pernah. Gitu ya. Nggak ada orang yang bisa mempengaruhi dia, bahkan boleh-boleh ya, orang tuanya sekalipun. Gitu. Orang ini kok kayaknya sudah punya identitas diri yang kuat gitu. Tapi hancur ketika dengan kamu, hancur gitu bisa. Kalau kamu main-main sama lakinya orang, sama bininya orang ya, bisa-bisa itu rusak rumah tangganya dia gitu, rusak di sana. Kalau dia lajang, kamu yang sudah punya pasangan, hubunganmu dengan pasanganmu Scorpio, mau ini tuh harus dia hancurkan. Supaya apa? Supaya benarlah relationship kalian berdua ini. Supaya kemudian lajang sama jalang. Jalang, maaf ya, sorry, kepleset lidah. Lajang sama lajang, gitu loh. Ya, jadi dia bukan hanya jadi orang ketiganya kamu. Tapi kamu dia jomblokan, ya. Kamu dia bikin jadi duda, dia bikin kamu jadi janda. Ya. Supaya benar ini jalan relationship-nya kalian. Gitu loh. Bisa di sana ya. Awalnya dia berkompromi jadi orang ketiga, setelah jadi orang ketiga dia hancurkan relationship-nya kamu dengan pasangan sahmu
supaya kemudian benarlah ya relationship kalian ini gitu loh. Jadi kayak nggak selama-lamanya dia mau jadi pelakor, jadi pebinor, nggak mau dia selama-lamanya gitu loh ya. Harus clear sama clear, kalian berdua bersih sama bersih jalani relationship ini gitu di sana. Nah, atau dia bisa gini, tadinya dia workaholic karena perubahan besar ini dalam dirinya dia ya, dipengaruhi oleh kamu. Nah, jadi tadinya dia itu tuh apa cinta-cintaan, nggak mau aku cinta-cintaan, aku workaholic aja dah gitu ya. Dia menjomblo sudah lama gitu, sibuk dia hanya dengan pekerjaannya saja. Tapi begitu ada kamu, waduh pekerjaannya dia berantakan ya. Konsepnya dia yang dia dengung-dengungkan bahwa dia adalah jomblo sejati. Wah, ini tuh patah sendiri gitu, patah sendiri tuh ya. Jadi ya bolehlah di sini tuh ya sebagai sebuah pembuktian juga bahwa sekuat-kuatnya identitas diri kita bisa bergeser, bisa patah gitu loh, karena ada datang pengaruh dari luar diri gitu loh. Nah di sana ya. Jadi orang ini udah jelas dia maunya itu tuh sungguh-sungguh ini sama kamunya, sungguh-sungguh. Nah di sana. Dan orang-orang kayak gini nih, tapi gini ya, ini tuh kayaknya dia memang energinya tidak stabilnya ini. Sia yang bebeknya kamu ini nggak stabil. Jadi dia bisa gila-gilaan sama kamu hari ini, ya. Tapi kalau misalnya gila-gilaannya dia itu tuh tidak membuahkan hasil memuaskan bagi diri dia sendiri, bisa-bisa pun hubungan ini tuh dia rusak-rusak juga ini, bisa itu. Ini orang cukup ekstrim kalau mari lihat ya. Kalau sekalinya dia mau, apa yang dia mau itu tuh harus dia dapat. Kalau nggak bisa dia dapat, udahlah, gitu. Mendingan dihancurkan aja, gitu loh. Di sana. Dan caranya dia ini tuh keras ini orang. Mari lihat. Kalau dari tampak luar ya, dia bisa aja feminim banget, kayak kelihatan lembut banget, ya. Tetapi kalau untuk energi merusak-rusak kuat juga ini orang. Lah diri dia sendiri aja mau dia rusak ya, apalagi orang lain. Nah seperti itu di sana ya. Jadi kemudian memang orang ini tuh pun kayak apa dia punya banyak luka ya. Jadi kalau orang yang banyak luka itu tuh wajar dia jadinya main sistem keras. Nah jadi gini dia bisa aja ya, saking cintanya dia juga sama kamu, dia cari perkara sama kamu. Tapi maksudnya dia cari perkaranya dia itu tuh untuk narik atensinya kamu, untuk menjadi pecutan bagi kamu, supaya kamunya itu tuh makin sayang sama dia, makin cinta sama dia. Jadi sikapnya dia itu tuh bisa ugal-ugalan gitu loh. Ya, bisa dia tuh kayak bikin kamu cemburu gitu. Jadi seolah-olah kayak dia tidak mengharapkan kamu, padahal mampus-mampus dia mengharapkan kamu. Gitu, mari lihat. Pura-pura dia jalan sama orang lain, padahal maksudnya dia itu tuh untuk ya tadi bikin kamu cemburu dan kemudian kamu jadi mengejar dia, kamu takut kehilangan dia. Nah, di sana ya, dia bisa tuh tingkah pola lakunya dia aneh-aneh itu. Mari lihat, ya. Padahal ya maksudnya dia justru sebaliknya. Jadi dia pengen dilembutin sama kamu ya. Nah tapi dia bisa tuh ngasarin kamu duluan, gitu. Biar kamu jadi lembut, boleh. Itulah kalau orang-orang yang punya luka batin ya. Jadi yang kayak pukulan itu tuh artinya sayang. Zaman-zaman VOC gimana itu? Kalau pengasuhan zaman-zaman VOC, bisa begitu model terapan energi si pasangannya kamu.
gitu. Karena mari lihat kamu juga bisa ini ya, cukup tertekan juga ya dengan permainannya dia kan. Bisa-bisa kamu juga jadi takut ini ya, kamu jadi cemas ini ya, terlalu ekstrim gayanya dia ya, gitu. Dampaknya dia ini tuh, dampak negatifnya dia, waduh bikin kamu ngeri juga ini kalau mari lihat kan, gitu loh. Jadi kayak kamu tuh sudah ngelihat dengan jelas ini ya, bagaimana pola lakunya dia sama kamu, dan itu yang bikin kamu cemas gitu. Itu kalau mari lihat di sana. Jadi kayaknya kamu susah untuk merasakan happy dengan dia. Tiba-tibanya dia bisa ngamuk-ngamuk gak jelas ya. Kamu kan jadi ngeri gitu ya. Apa ini kok dia ngamuk-ngamuk gitu. Ekstrim. Tapi ingat ya, dibalik dari sikap ekstrimnya dia, itu ada punya maksud dan tujuan. Tujuannya adalah yaitu bikin kamu makin cinta, bikin kamu makin sayang. Walaupun menurut kamu kayak gak masuk akal. Ya, bagaimana mungkin? Cinta tapi nepok, mukul misalnya. Cinta tapi marah-marah. Sayang tapi kok jalan sama orang misalnya. Gitu ya. Jadi mari nampak-nampak yang tadinya niatan kamu berselingkuh dari pasangan sahmu dengan si dia untuk menambahkan kebahagiaanmu, boleh-boleh justru jadi bumerang ya. Justru bukannya makin bahagia kamu, makin mumet gitu ya. Makin mumet sama si dianya ya. Oh, di sana. Gitu. Ya. Jadi ya beberapa kalau kalian cukup ini ya, cukup apa adanya, mungkin kamu akan bilang, waduh aku lagi jalan sama orang gila ini. Bisa seperti itu ya, menjadi penguntit dianya ya. Bisa di sana kan, mari lihat. Menjadi penguntit. Kok kayak jadi gak nyaman gitu loh. Jadi semacam penilaian-penilaiannya kamu yang dulu-dulu tentang dia bisa salah semua jatuhnya ya. Misalnya kamu kayak ngerasa, oh aman ini jalan sama orang kayak gini. Baru sekarang kamu tahu enggak aman gitu ya di sana. Oh ini orangnya elok baik budi. Enggak kok gitu ya. Jadi kayak semacam ya keliru lah kamu rasa penilaian-penilaiannya kamu tentang si dia gitu ya. Nah di sana. Jadi bikin kamu jadi takut ini, mari nampak ya. Takut kamu patah hati, ya. Takut kamu rusak hidupnya kamu, gitu ya. Takut kamu, gitu. Jadi kayak pengaruh dampak positifnya tidak kamu dapat, tapi lebih cenderungnya ke negatif ya. Untuk setidaknya sampai saat ini ya. Kalau esok lusa kemudian berubah, ya itu lain cerita lah ya. Sesuai dengan judul nih. Mari hanya melihat energi aktual, energi terkini, gitu loh. Ya, jadi kayak bisa dia memang random tindakan-tindakan dari si pasangannya kamu, gitu ya. Yang sulit untuk kamu mengerti, sulit untuk kamu pahami, gitu loh. Jadi kamu juga masih pakai pikirannya kamu gitu kan, pola pikirnya kamu, sudut pandangnya kamu. Makanya yang seperti kata Mari tadi, masa sih Cici Mari bilang dia cinta sama aku, padahal dia ngamuan bawaannya padahal dia seneng manas-manasin aku misalnya. Gitu. Jadi kalau orang punya luka batin, bisa-bisa dia akan memproyeksikan luka batinnya dia itu kepada orang lain. Dalam artian di sini tuh ya kepada kamu. Dia takut patah hati ya. Dia buat kamu kayak gimana supaya menjaga hatinya dia, tapi dengan cara ya main keras gitu ya, untuk beberapa ya. Boleh-boleh ya tadi. Kemudian kamu jadi kayak ngelihat dia seperti penguntit gitu ya. Kayak tidak nyaman kamu gitu loh. Tidak nyaman. Kamu di mana dia ada, dia kejar kamu gitu ya. Dia ganggu terus kamu siang malam dengan chattingan, dengan teleponan. Gitu ya, dia pantau terus kamu ini. Kalau Mari lihat energinya saat sekarang, gitu loh, dia pantau kamu terus. Nah kalau kamu mengecewakan hatinya dia, gawat kamu, gitu, dibalas sama orang ini pendendam ini. Mari lihat, pendendam, gitu ya. Walaupun kamu kayak misalnya nganggap yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan itu tuh satu hal yang wajar dan normal gitu ya.
Nggak ada salahnya. Tapi jika dia menganggap bahwa itu kurang ajar, itu abnormal, wah, meledak ini orang, mari nampak. Ya, meledak dia. Jadi bisa-bisa kamu kayak, apa sih? Kenapa sih? Nah, bisa kamu jadinya seperti itu. Jadi setidaknya untuk sampai sejauh ini, bisa-bisa beberapa di antara kalian menyesal gitu ya. Kok mau-maunya kamu dulu membuka diri ke orang ini? Gitu, nyesal kamu. Gitu kan Scorpio kan? Gitu loh. Jadi kayak terasa tidak benar gitu ya. Apabila hubungan kamu dengan si dia itu tuh kamu lanjutkan lagi gitu. Jadi intuisi-intuisinya kamu, mari lihat di sini tuh sebenarnya sudah memberikan warning ya ke kamunya. Gitu loh, bahwa kalau dengan dia ini tuh api kecil kamu sangka jinak, tapi sebenarnya ini tuh ini api yang membara ini, melalap ini modelnya. Gitu ya di sana. Jadi salah main kamu kawan. Salah main canda-candaan kamu dengan orang seperti ini. Gitu. Ini pendendam. Jadi kalau dia benci sama kamu, hancur kamu dia buat. Setidaknya ada niatannya dia seperti itu. Ada. Sana ya. Setidaknya ya, dengan cara sumpah serapah sama kamu. Gitu. Jadi kalau kamu mau menjalani hubungan yang roller coaster dengan orang ini, cocoknya. Tapi mari lihat kamu kayaknya ya tidak menikmati juga ya. Karena tadi kata Mari, beberapa di antara kalian sudah takut gitu loh ngelihat orang ini. Udah cemas, sudah gelisah. Makanya kamu belakangan hari kayak berusaha untuk menutup diri ya dari dianya. Kamu menutup diri, kamu kayak berusaha untuk menghindar, menjauh dari dia. Gitu. Tapi makin kamu menghindar, makin kamu menjauh dari dia, makin aneh-aneh nih rencananya dia. Kayak gimana caranya menghindar dan menjauhnya kamu itu tuh berhenti, tidak lagi kamu lakukan. Sehingga dia bisa menguasai kamu. Nah, itu ya. Ini posesif, obsesif gitu. Akan tujuan-tujuannya dia. Karena kalau orang-orang kayak gini tuh juga kayak yang tidak, apa yang dia mau itu tuh harus dia dapat. Gitu loh. Dan yang iya-iyanya sementara waktu ini tuh mari lihat ya. Pengaruhnya dia, kamu nilai negatif, itu tuh menjadi sebuah kemungkinan yang besar. Gitu loh. Jadi negatif aja dia. Ya di matanya kamu. Negatif aja, negatif aja. Oh, seperti itu. Mari lihat, ya. Jadi kayak dia saking cintanya dia sama kamu, gitu maksudnya dia. Saking cintanya dia sama kamu, makanya dia bisa ekstrim. Dan ekstrimnya dia ini itulah yang membuat kamu justru resah gelisah ya. Justru jadi kayak tidak nyaman gitu ya dengan si seseorang ini. Kadang-kadang dia mau jual mahal sama kamu gitu kan di sana. Dia nge-challenge kamu gitu ya, tetapi cara-caranya dia itu tadilah ya, itu tuh justru bikin kamu boleh ilfil jatuhnya sama si Yayang Bebek selingkuhannya kamu ini gitu. Oke lah, baik. Sekarang ya Scorpio, mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Scorpio mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Aduh, untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke, baik. Di sini ada inisial P, ada panda, kemudian H ada hati, kemudian ada S ada sapu, V vitamin, A ada asmara, M ada manja, kemudian U ada usia, O ada obat, kemudian ada L ada lagu. Baik, masuk kita ke
zodiak. Di sini energi dari Pisces, Gemini, Virgo, dan berikut ada energi dari Aquarius menutup bacaan kita kali ini. Iya sih, ini energi-energi orang ekstrem ini. Oke lah, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.